Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat. Pada hari ini Ustadzah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Pada hari ini Ustadzah akan menyampaikan mata pelajaran PPKN tema 5 subtema 4. Nanti bisa kalian lihat di buku paket Bupetik 3E halaman 111. Nanti bisa kalian baca, bisa kalian pahami, dan kalian bisa menyimak video yang sudah Ustadzah berikan ini. Ustadzah akan menyampaikan materi tentang manfaat bersatu dalam keragaman. Sebelum membahas tentang makna bersatu, Ustadzah akan menyampaikan terlebih dahulu tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Persatuan dan kesatuan menjadi keharusan untuk terus dijaga terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal ini juga sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, sikap bersatu dalam keragaman itu juga termasuk dan sudah sesuai dengan semboyan kita, semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu Ustadzah menyampaikan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika biar nanti kalian paham sebelum masuk ke materi sikap bersatu, karena ini ada kaitannya dengan makna Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya Ustadzah akan menyampaikan tentang sikap bersatu. Sikap bersatu adalah suatu perilaku ataupun sikap yang menjadikan kita menjadi satu tanpa mempersoalkan keberagaman yang ada di antara kita dengan tujuan mencapai cita-cita bersama. Keberagaman ini sendiri melahirkan sejumlah perbedaan, namun sama sekali bukan menjadi penghalang kita untuk tetap bersatu. Jadi meskipun kita mempunyai perbedaan, itu bukan menjadi sebuah permasalahan atau persoalan. Justru dengan perbedaan itu nanti kita harus bisa saling melengkapi, bisa saling menghormati antar sesama. Berikut merupakan contoh sikap bersatu. Ini Ustadzah menyampaikan ada 6. Untuk contoh yang lain kalian bisa melihat atau mencari sendiri di buku paket atau nanti bisa mencari melalui internet ya. Contoh sikap bersatu yang pertama, saling menghormati hak dan kewajiban sesama manusia. Jadi kalau hak itu, pengertian hak itu sesuatu yang kita peroleh, yang wajib kita peroleh, itu termasuk pengertian dari hak. Kalau kewajiban itu pengertiannya sesuatu yang harus kita laksanakan,
itu merupakan pengertian dari kewajiban. Saling menghormati hak dan kewajiban sesama manusia. Karena sesama manusia pasti mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Ada yang sama, mungkin ada yang tidak sama, ya juga pasti ada. Saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Lah ini karena setiap daerah pasti mempunyai tradisi, pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda. Sikap kita harus menghargai dan menghormati, tidak merendahkan adat istiadat lain. Lah ini kalau di daerah lain mungkin adatnya beda dengan kita, ya kita tidak boleh sampai merendahkan atau apalagi sampai menghina. Cukup kita menghormati dengan budaya yang mereka punya, dan kita harus bangga bahwa budaya Indonesia itu memiliki beraneka ragam yang patut kita lestarikan. Yang keempat, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Ya ini yang harus kita jadikan pedoman bahwa meskipun kita berbeda, tradisi kita berbeda, kita tetap harus menghormati. Yang kelima, saling tolong-menolong antar sesama manusia. Ini juga penting karena manusia diciptakan menjadi makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain, karena tidak mungkin manusia hidup sendiri. Tidak mungkin manusia hidup secara individu, itu pasti tidak mungkin. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang mana manusia harus bisa saling tolong-menolong antar sesama. Misalkan ketika ada salah satu teman kita yang mengalami kesusahan, tugas kita harus membantu agar beban yang dialami temanmu itu menjadi lebih ringan. Yang keenam, saling toleransi antar umat beragama. Ini yang paling penting juga, karena pastinya ketika hidup di masyarakat, ketika kita berteman dengan banyak orang, pasti ada salah satu di antara mereka yang agamanya bukan Islam. Lah ini sikap kita juga tidak boleh menjelek-jelekan agama lain, ya tidak boleh menjelek-jelekan agama lain, terutama agama non-Islam, karena agama kita Islam, jadi kita tidak boleh sampai menjelek-jelekan agama lain. Cukup menjadi orang yang bertoleransi. Kalau waktunya teman kita beribadah, ya kita mempersilahkan untuk beribadah. Jangan sampai ketika temanmu beribadah kok malah kalian larang-larang, terus kalian hina, itu juga tidak boleh. Ya harus menghormati, harus menghargai agar tetap tercipta kerukunan, kedamaian antar sesama manusia. Ini merupakan manfaat sikap bersatu. Yang pertama, terciptanya kerukunan antar warga sekitar. Yang kedua, dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar manusia. Yang ketiga, bisa bekerja sama dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kelima, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang keenam, warga masyarakat menjadi rukun. Yang ketujuh, kita dan tetangga menjadi saling mengenal. Ini manfaat sikap bersatu. Apabila dilaksanakan, kita akan memperoleh manfaat
seperti yang sudah Ustazah sampaikan ini. Untuk manfaat yang lain nanti bisa kalian pelajari, bisa kalian cari sendiri. Harapannya Ustazah, kalian harus menerapkan sikap bersatu dalam keragaman ini pada kehidupan sehari-hari kalian. Tujuannya untuk apa? Agar nantinya kalian bisa mengenal satu sama lain, bisa bekerja sama, bisa mempererat hubungan kekeluargaan, bisa tambah saudara. Ya, apabila kalian kesusahan, ada teman kalian yang membantu. Itu salah satu yang menjadikan kita mempunyai sikap bersatu. Pasti nanti juga manfaat akan kita peroleh. Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang lancar dalam menyampaikan. Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmu kita. Semoga pandemi cepat berlalu. Untuk anak-anak juga jangan lupa belajar, jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.